Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tekwa Ministry kembali dengan topik sesi pengajaran bersama saya Pendeta Dr. Sony Tasian, MTH. Kita akan membahas satu topik yang seringkali kurang dipahami, apalagi menjadi perdebatan. Kita akan melihat sesi pengajaran ini tentang Yesus Kristus, Sang Kenosis adalah manusia sejati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bicara tentang karya Allah, tidak pernah lepas dari karya Allah itu di dalam Yesus Kristus. Saya ulang, karya Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Nah, karya Allah ini di dalam Yesus Kristus artinya Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Yang kami yakini, yang kami percayai, yang kami imani sebagai orang Kristen, Allah menjadi manusia adalah mungkin. Karena dia adalah Allah yang omnipoten alias Allah yang maha kuasa. Kami tidak pernah meyakini manusia yang menjadi Allah. Sekali lagi, kami tidak pernah meyakini manusia yang menjadi Allah. Nah, kita mau melihat, sebelum sampai ke sana, dalam sesi pengajaran ini kita akan lihat bahwa ketika Allah menjadi manusia, Yesus, ada kaum liberal yang menyatakan bahwa Yesus hanya sebatas manusia sejati saja. That's it. Sekalipun mereka menambahkan bahwa Yesus memiliki moral yang sangat tinggi. Jadi, kaum liberal hanya memahami Yesus yang hanya manusia sejati saja. Bahkan, kaum pluralis pun mengekor kaum liberal, tidak memahami kemanusiaan Yesus dalam rangka penebusan manusia berdosa. Padahal kemanusiaan Yesus memiliki keunikan dalam rangka pernyataan diri Allah pada manusia dan demi penebusan manusia berdosa. Apa yang salah dengan pengajaran kaum Kristen liberal ini? Yang dikatakan liberal ini, dikatakan bahwa para teolog liberal berusaha menyelaraskan kekristenan dengan ilmu sekuler dan pemikiran modern. Mereka menganggap ilmu pengetahuan seolah-olah bisa mengetahui segala sesuatu. Alkitab dianggap dipenuhi, seolah-olah dipenuhi oleh dongeng dan kesalahan. Kelahiran Yesus bagi mereka yang pertama dari seorang perawan adalah ajaran sesat yang berbau mitologis. Pengajaran ini, menurut pandangan liberal ini, bertentangan langsung dengan Yesaya 7 ayat 14 dan Lukas pasal yang kedua. Dan yang kedua, Yesus tidak bangkit dari kubur dalam bentuk ragawi. Pengajaran ini bertentangan dengan catatan mengenai peristiwa kebangkitan di dalam keempat Injil dan seluruh perjanjian baru. Dan yang ketiga, kaum liberal berpendapat demikian. Yesus adalah seorang guru moral yang baik, tetapi para pengikutnya telah mengubah sejarah kehidupannya menjadi seperti yang tercatat dalam Alkitab. Tidak ada mujizat yang supranatural dengan Injil yang ditulis bertahun-tahun kemudian. Semua tulisan-tulisan ini dianggap berasal dari para murid-murid Tuhan Yesus dan ingin mendapatkan pengaruh yang lebih besar saja. Pengajaran ini bertentangan dengan ayat di surat 2 Timotius yang menyatakan mengenai pemeliharaan Alkitab yang bersifat supranatural oleh Allah. Nah, kalau kaum pluralis menilai bahwa teologi Kristen selama ini adalah keliru dan paling tidak sangat sempit serta syarat dengan muatan eksklusivisme. Oleh sebab itu, mereka berusaha merekonstruksi ulang teologi Kristen. Apa yang dikatakan oleh mereka? Bagi pluralis,
penulis Injil tentang Yesus sebenarnya bukanlah Yesus yang sesungguhnya, atau bukan Yesus yang benar-benar ada secara historis. Anggapan mereka bahwa Yesus yang ditulis dalam Alkitab merupakan refleksi iman daripada murid Yesus, seperti mitos yang dikatakan oleh kaum ini, dan tidak memuat catatan historis tentang perkataan dan pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana pentingnya bagi kita memahami Yesus yang adalah the fully God and the fully man, sepenuhnya Allah sejati dan sepenuhnya manusia sejati. Jadi, Yesus mempunyai dua natur ilahi dalam satu hakikat Allah. Saya ulang, Yesus memiliki dua natur ilahi, Allah sejati, manusia sejati. Saya akan dibantu oleh literatur sebuah buku. Literatur yang saya gunakan adalah Systematic Theology oleh Wayne Grudem yang ditulis pada tahun 1994, Leicester Interversity Press. Systematic Theology. Saya menggunakan literatur ini. Nah, kita mau melihat ketika Allah menyelamatkan umat manusia, harus menjelma atau menjadi manusia, lebih tepatnya Allah menjadi manusia. Seberapa penting bagi kita Allah yang menjadi manusia ini? Kenapa Allah harus menjadi manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini yang seringkali membuat kita sulit untuk menjawab atau memahami. Sepertinya apa yang Allah kerjakan lewat manusia Yesus? Sepertinya ada gambaran apa dengan kemanusiaan Yesus ini? Kita akan melihat bahwa pentingnya memahami kemanusiaan Yesus. Yang pertama adalah mau menyatakan Allah di dalam dirinya kepada manusia. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi dikatakan oleh Yohanes, anak tunggal Allah. Siapa anak tunggal Allah itu? Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Dia menyatakannya pada waktu kapan? Pada waktu dia menjadi manusia. Logos sang firman itu menjadi manusia, makanya dia menyatakan itulah Allah. Dialah Allah itu. Yohanes 14 ayatnya yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Murid Yesus pun tidak memahami, tidak mengetahui secara pribadi diri gurunya, Yesus Kristus. Sekian lama, hampir 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Tapi Filipus masih bisa berkata, tunjukilah Bapa itu kepada kami. Tunjukkanlah Bapa itu atau Allah itu kepada kami. Padahal Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yesus itulah Allah sejati. Di depan dia itulah, di depan Filipus itulah, yang sedang berbicara dengan Filipus itulah Allah sejati. Paulus dalam Kolose 2 ayat 9 mengatakan demikian. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Secara jasmania, siapa ini? Di dalam dia yang berdiam secara jasmania, Yesus Kristus yang adalah manusia, yang menjadi manusia. Logos yang menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Sang firman itu dikatakan berdiam secara sempurna seluruh kepenuhan kealahan. Jadi
ketika kita berbicara tentang Yesus, tentu kita akan mengingat bahwa Yesus harus menjadi pengantara antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa. Dan dia berada di tengah-tengah untuk menjadi pengantara, untuk mendamaikan kedua belah pihak antara Allah yang Maha Kudus dan manusia yang berdosa. Tetapi pengantara ini harus orang kudus. Saya katakan ulang. Pengantara harus orang kudus atau manusia yang tidak berdosa. Kita lihat. Pengantara itu antara Allah dan manusia, siapa yang tepat menduduki sebagai pengantara itu? Di dalam 1 Timotius 2:5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah itu Esa, dan Esa pula dia. Siapa dia itu? Yesus Kristus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dan pengantara itu di tengah-tengah, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi Yesus orang yang tepat untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia yang berdosa. Jadi pengantara itu adalah harus Allah sendiri dan manusia yang tidak berdosa. Saya ulang, pengantara itu harus Allah sendiri dan dia harus manusia yang tidak berdosa. Yang kedua, menjadi representatif manusia di hadapan Allah dalam hal ketaatan. Ketika manusia Yesus Kristus menjadi manusia, dia menjadi representatif manusia dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketaatan. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Kita tahu kisah ini, pencobaan di padang gurun. Saya akan bacakan dengan perlahan kisah ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui tentang kisah ini. Pencobaan di padang gurun. Ayat pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Tetapi jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki." Ayat 8, Yesus berkata kepadanya, jika Yesus pada waktu itu dicobai, bahwa Yesus diminta untuk menyembah dia, ya, Yesus berkata kepada iblis, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Dan kita lihat di ayat ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah. Bubungan Bait Allah itu yang paling tinggi. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat 12, Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi Yesus harus taat pada waktu ia menjadi manusia. Ketaatan itu diperlukan oleh dia. Dan memang Yesus itu taat. Artinya
Ia menjadi representatif manusia di hadapan Allah dalam hal ketaatan. Sama seperti saudara dan saya. Dalam hidup ini, kita harus taat kepada Allah kita. Sama seperti Yesus. Dalam seluruh kehidupannya, selama ia ada di muka bumi, semuanya ia lakukan dalam ketaatan kepada Bapanya yang di surga. Kita lihat Roma 5 ayat 18-19. Sebab itu, sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Luar biasa firman Tuhan. Ketidaktaatan siapa? Tentu ketidaktaatan manusia pertama yang diciptakan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Semua orang menjadi berdosa. Tetapi karena ketaatan satu orang, siapa namanya? Yesus Kristus yang menjadi manusia. Semua orang menjadi orang benar. Haleluya. Kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 45-47. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Manusia pertama itu berasal dari debu tanah, unsur bumi, debu tanah. Tetapi ketika ia jatuh ke dalam dosa, semua manusia mewarisi dosa warisan. Lalu ada manusia kedua yang berasal dari surga, yang dikatakan oleh Paulus, Adam yang akhir, yaitu menjadi roh yang menghidupkan. Karena apa? Adam yang akhir ini berasal dari surga, datang ke dunia menjadi manusia. Makanya dikatakan manusia kedua berasal dari surga. Manusia kedua berasal dari surga. Adam yang terakhir. Yang ketiga, karena yang ditebus oleh Allah adalah manusia seutuhnya, maka penebusan menuntut pribadi penebus yang adalah manusia seutuhnya juga. Yesus harus menjadi kurban pengganti. Saya ulang. Yesus harus menjadi kurban pengganti. Artinya Yesus harus mati. Karena lewat kematiannya manusia bisa diselamatkan. Kita lihat dalam Ibrani 2 ayat 16 sampai dengan 17. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Apa maksudnya? Kita tahu imam besar di dalam perjanjian lama, setiap 1 tahun 1 kali ia harus masuk dalam ruang Maha Kudus, membawa korban persembahan seekor binatang, dan dia harus kudus. Kalau dia berdosa, dia akan mati. Tetapi itu tidak selama-lamanya. Karena kenapa? Manusia itu tidak mungkin tidak melanggar. Dia juga melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, Yesus Kristus dikatakan bahwa inilah anak domba Allah yang menghapus dosa umat manusia. Jadi Yesus Kristus ya menjadi anak domba Allah yang dipersembahkan sebagai persembahan yang sempurna. Sedangkan imam besar di perjanjian lama, persembahan itu tidak sempurna. Tetapi Yesus menggantikan posisi orang berdosa sebagai persembahan yang sempurna, tidak bercacat. Ibrani 9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi semua disucikan menurut hukum Taurat dengan
darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi memang Yesus harus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa umat manusia. Nah, yang keempat, selain sebagai tuntutan atau atonement, juga menyatakan rasa simpatinya yang dalam kepada manusia. Menyatakan rasa simpatinya yang dalam kepada manusia. Kita lihat Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus sama. Ketika ia menjadi manusia, ia juga menderita karena pencobaan. Oleh karena ia menderita karena pencobaan, mengalami apa yang manusia rasakan, ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yang kelima, menjadi teladan yang sempurna bagi mereka. Karena ia, siapa? Yesus, adalah manusia sempurna, tanpa dosa. Justru karena ketidakberdosaan Yesus sebagai manusia, memungkinkan kelayakan bagi penebusan manusia berdosa. Saya ulang sekali lagi. Karena ketidakberdosaan Yesus sebagai manusia sangat memungkinkan layak bagi penebusan manusia berdosa. Makanya tadi saya katakan bahwa pengantara itu harus Allah sejati dan manusia sejati. Artinya manusia yang tidak bercela, tidak bercacat, tidak berdosa. Filipi 3 ayat 10. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Perhatikan frasa ini. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi kita mau mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, mau meneladani Yesus Kristus. Mengenal dia secara pribadi, bukan cuma mengenal, tapi kuasa kebangkitannya, dan mau mengalami satu persekutuan di dalam penderitaannya. Supaya apa? Menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Kisah para Rasul 7 ayat 60. Kisah Rasul 7 ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kalau kita melihat ayat ini, tentu kita ingat yang mengatakan ini adalah Stefanus, martir pertama. Ia mengatakan sebelum ia mati dirajam pada waktu itu dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Siapa? Stefanus. Jadi ada satu yang namanya simpati, minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Jangan tanggungkan dosa itu kepada mereka. Kita teringat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa yang mengatakan saya atau Bapak Ibu kita ada di dalam dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa? Meneladani Yesus Kristus seutuhnya. Saya ulang, meneladani Yesus Kristus semasa hidupnya seutuhnya, sepenuhnya. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam ketaatannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Perhatikan ayat-ayat ini. Sekarang kita adalah anak-anak Allah.
Kita ini anak-anak Tuhan yang diadopsi oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Yang tadinya kita bukan anaknya, tapi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, dikatakan kelak nanti apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Bukan sama menjadi seperti Allah, tetapi di dalam dia artinya di dalam keadaannya yang sempurna. Kita adalah anak. Oleh karena itu, di dalam pengharapan itu kepadanya, kepada Yesus, kita menyucikan diri kita sama seperti dia yang adalah suci. Kita belajar untuk hidup kudus, hidup suci seperti Tuhan Yesus. Dikatakan oleh firman Tuhan, be holy because I am holy. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan ayat ini. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Orang percaya itu, yang menerima Yesus itu, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya apa? Terlihat. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Serupa dengan gambarnya. Siapa gambarnya ini? Gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa yang dikatakan Petrus ini? Yesus telah menderita untuk kita semua dan telah meninggalkan teladan yang ditinggalkan untuk kita. Kalau teladan artinya wajib kita ikuti teladannya, cara hidupnya, bagaimana ia berperilaku, supaya kita mengikuti jejaknya, mengikuti langkah-langkahnya. Dan yang keenam, berkaitan erat dengan penetapan karya penebusan, yaitu melalui karya kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya yang kedua kali untuk mewujudkan pemerintahan Allah atas dunia ini. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perhatikan ayat ini. Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga, dikatakan segala kuasa itu di sorga, di bumi, ada di tangan dia. Efesus 1 ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi dikatakan bahwa lebih tinggi dari semua penguasa yang ada di bumi ini. Entah itu pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama siapapun yang bisa disebut. Yesus menempatkan diri sebagai yang tertinggi. Bahkan juga di dunia yang akan datang nanti, dia akan memerintah sebagai raja. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi barang siapa menang, setia, taat sampai akhir, Tuhan berjanji, ya, orang-orang itu akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yang ketujuh, natur kemanusiaan Yesus menjadi bersifat kekal
karena kebangkitannya adalah kebangkitan tubuh. Dan ia naik ke surga dengan tubuh kebangkitan, baik natur ilahi dan insani, keduanya menjadi natur permanen dari pribadi Yesus. Saya ulang kalimat ini, diperhatikan dengan baik. Natur kemanusiaan Yesus menjadi bersifat kekal karena kebangkitannya adalah kebangkitan tubuh, dan ia naik ke surga dengan tubuh kebangkitan. Jadi natur ilahi dan insani keduanya menjadi permanen, menjadi natur yang permanen dari pribadi Yesus. Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Tuhan mengatakan pada saat kebangkitannya bahwa lihatlah tanganku dan kakiku. Tangan ketika ia ditusuk tangannya dan kakinya pada waktu ia tersalib. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Jadi murid-muridnya bisa melihat Tuhan Yesus seperti manusia biasa, tetapi ia sudah menggunakan tubuh yang dikatakan tubuh kemuliaan itu. Ya, tubuh kemuliaan itu bisa dilihat. Bisa dilihat. Bahkan ia mengatakan, rabalah aku dan lihatlah. Diminta untuk meraba. Diminta untuk melihat dengan jelas. Jadi tubuh ini adalah tubuh kemuliaan yang bisa dilihat. Lukas 24 ayat 41-42. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Perhatikan ayat ini. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, murid-muridnya kembali kepada kehidupannya sebagai nelayan. Dan pada waktu ia melaut, ia melihat Yesus ada di tepi pantai. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, karena mereka melihat Yesus yang ada di sana di pantai. Dan berkatalah Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Kalimat ini menarik, bukan? Tuhan mau menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan yang sama sebelum ia mati dan bangkit. Ia menanyakan makanan. Ia menanyakan makanan untuk makan bersama dengan murid-muridnya. Dan ayat 42 dikatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Berarti Tuhan makan bersama-sama dengan mereka, dengan tubuh kebangkitannya. Mungkin bagi Tuhan sangat mungkin. Sangat mungkin. Inilah tubuh kemuliaan itu sendiri. Karena kenapa? Tuhan mau menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa itulah guru mereka, Tuhan mereka yang sudah mati dan bangkit. Nah, kita lihat. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Waktu Yesus naik ke surga, murid-muridnya terkagum-kagum, mungkin tercengang-cengang karena melihat dia mulai terangkat. Ketika mereka menyaksikan Yesus yang terangkat ke surga itu, ada malaikat yang berkata demikian, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Yesus yang terangkat ke surga akan datang dengan cara yang sama. Artinya apa? Tubuh yang terangkat ke surga itu, satu saat nanti kedatangannya kedua kali, tubuh kemuliaan itu, Yesus Kristus itu yang akan datang ke dunia yang kedua kali pada waktu itu. Kisah Rasul 7 ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau kita melihat Kisah Rasul 7 ayat 56,
tentu kita melihat ini adalah perkataan Stefanus ketika ia mati dirajam. Ia melihat, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Siapa anak manusia itu? Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan pernah hadir bersama para murid-murid. Dan Stefanus juga adalah pengikut Tuhan. Dan dia melihat anak manusia itu berdiri di sebelah kanan Allah, menyongsong Stefanus. Dan Stefanus martir pada waktu itu. 1 Korintus 9 ayat 1. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Paulus mengatakan, aku telah melihat Yesus Tuhan kita. Ya, apa yang dikatakan Paulus? Pertemuan pribadinya di Damsyik. Ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika ia ingin menangkap orang-orang Kristen pada waktu itu, ia bertemu dengan Yesus secara pribadi. 1 Korintus 15 ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ia menampakkan diri juga kepadaku. Siapa? Paulus. Sebelum bertobat, ia Saulus, seorang penjahat yang menangkap orang Kristen, mengejar-ngejar, menangkap, menganiaya. Tetapi setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia menampakkan diri kepada Saulus dan ia bertobat dan menjadi Paulus. Kita lihat dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai 17. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desah air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini adalah penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dikatakan ada seorang serupa anak manusia. Seorang serupa anak manusia. Siapa anak manusia itu? Adalah gurunya waktu ia masih ada di dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, ya, Rasul Yohanes, tuliskanlah, ya, apa yang ia lihat, dan perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Yang mengatakan ini adalah Tuhan Yesus, dan dia mengatakan benar perkataannya, dan perkataan-perkataan ini dari Allah. Nah, jadi kita sudah memahami tentang manusia sejati Yesus dari pemaparan yang kita pelajari tadi, pengajaran yang kita pelajari tadi. Muncul satu pertanyaan yang serius saat ini, yang mungkin juga perlu kita jawab dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau begitu, apakah dengan pemaparan tadi, poin-poin tadi, benar-benarkah Yesus itu manusia? Saya ulang, Yesus itu benarkah manusia? Kalau dengan pemaparan 7 poin tadi yang saya sampaikan, jadi benarkah dia itu adalah manusia sejati? Jawabannya, ya, dia adalah manusia sejati. Tetapi dia juga adalah manusia sejati yang unik. Saya katakan sekali lagi,
manusia sejati Yesus adalah manusia sejati yang unik. Kita lihat. Di mana dia adalah manusia sejatinya sama dengan kita, Bapak, Ibu, dan saya. Kita lihat. Yang poin pertama, Yesus lahir dari seorang manusia. Matius 1 ayat 20. Yesus lahir dari seorang manusia. Ya, jadi dia lahir dari seorang perempuan ya bernama Maria, sama dengan kita. Berusia 9 bulan 10 hari lahir. Dia sama mengalami seperti itu. Dan orang lain pun mengaku Yesus sebagai manusia juga. Kita lihat Matius 4 ayat 23 sampai 25. Ayat 13 sampai 53 58. Maaf, pasal 13 ayat 53 58 dan Yohanes 7 ayat 5. Dan yang ketiga, Yesus menyebut dirinya adalah manusia. Ia memiliki tubuh jasmani. Bapak Ibu bisa baca dalam Lukas 2 ayat 7, ayat 40, dan Lukas 52, dan Lukas 23 ayat 46, Lukas 24 ayat 39 dan 42, Yohanes 20 ayat 17, ayat 20, dan Yohanes 21 ayat 9 dan 13. Dan Yesus memiliki natur manusia. Yesus memiliki natur manusia artinya memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Bapak Ibu bisa baca Lukas 2 ayat 52, Yohanes 12 ayat 27, Matius 8 ayat 10, Yohanes 11 ayat 35, Ibrani 5 ayat 7. Namun kemanusiaan Yesus yang unik ini berbeda dengan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kemanusiaan Yesus yang unik itu berbeda, tetap berbeda dengan kita. Di mana perbedaannya? Kita akan dapatkan poin-poin ini juga dari firman Tuhan yang kita baca. Dari sini kita bisa melihat kemanusiaan Yesus yang unik ini ternyata juga ada perbedaan dengan kita. Kita mau melihat bagaimana Allah yang menjadi manusia ini, Yesus Kristus, memiliki kemanusiaan yang unik, yang berbeda dengan kita. Kita lihat. Yang pertama, kelahirannya telah dinubuatkan. Kejadian 3 ayat 15, Matius 1 ayat 20 sampai 23. Jadi kelahiran Yesus telah dinubuatkan, bahkan kitab-kitab perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saya lahir tidak dinubuatkan. Yesus dinubuatkan. Yang kedua, Yesus lahir bukan dari benih laki-laki. Saya ulang. Yesus lahir ke dalam dunia bukan dari benih laki-laki atau keinginan seorang pria. Lukas 1 ayat 32 sampai dengan 34. Kita lahir, Bapak, Ibu, dan saya lahir karena ada orang tua kita. Tapi Yesus bukan karena ada orang tua, tetapi dikandung dari Roh Kudus. Yang ketiga, ia lahir tanpa dosa. Saya ulang, ia lahir tanpa dosa. Lukas 1 ayat 35, Yohanes 8 ayat 46, Yohanes 14 ayat 30, 2 Korintus 5 ayat 21, Ibrani 4 ayat 15, Ibrani 9 ayat 14, dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Kita berdosa, mewarisi dosa, warisan dari Adam dan Hawa. Tapi Yesus tanpa dosa. Dan yang keempat dan terakhir, dan tidak mungkin berdosa. Siapa? Yesus Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendapatkan satu pengajaran yang mendalam tentang kemanusiaan Yesus Kristus ini. Allah menyelamatkan manusia yang berdosa. Allah harus menjadi manusia. Sang Logos, firman itu menjadi manusia, menjadi pengantara antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia berdosa. Dan pengantara ini haruslah Allah sejati, manusia sejati. Dan manusia sejati tadi sudah saya paparkan. Ia memiliki keunikan yang berbeda dengan kita, yang tadi sudah saya sampaikan.
biarlah pemaparan yang saya sampaikan ini boleh memperkaya pengetahuan kita dan iman kita semakin bertumbuh, semakin dalam, semakin kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang seperti itu. Allah yang berkarya untuk menyelamatkan, sebagai inisiator untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Upah dosa ialah maut, mati kekal. Demikian pemaparan saya pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi pada sesi pengajaran selanjutnya bersama Tekwa Ministry dengan saya Pendeta Dr. Soneta Sihaan, MTH. Saya mengucapkan terima kasih. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.